Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang materi SNBT UTBK tahun 2024 dengan penalaran matematika dengan topik perbandingan. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Materi perbandingan 1. Perbandingan senilai. Perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah maka variabel lain juga bertambah juga. Misalnya A1/B1 sama dengan A2/B2, ini bisa sama dengan A3/B3 dan seterusnya sampai AN/BN ya. Ini namanya perbandingan senilai ya. Kemudian yang kedua, perbandingan balik nilai. Perbandingan dua atau lebih besaran dari suatu variabel bertambah, maka variabel lain berkurang. Jadi A1 sama dengan B1, maka A2 sama dengan B2, sama dengan A3/B3 dan seterusnya. Jadi kalau salah satunya ini berkurang, berarti ini bertambah. Ini bertambah, berarti B juga berkurang. Ya. Contoh, soal standar tes skolastik. Nomor 1. Jika perbandingan antara peserta wanita dan pria dalam pertemuan adalah 5:3, berapa persen peserta pria dalam pertemuan tersebut? A 20, B 25, C 37, D 37,5 dan E 80,0. Kita jawab. Jumlah wanita berbanding jumlah pria, dari sini 5:3 ya, adalah 5/3 atau 5/3. Persen itu adalah jumlah sebagian yang ditunjuk, misalnya wanita atau perempuan ya, atau laki-laki, per jumlah wanita dan ditambah laki-laki dikali dengan 100% ya. Ini rumusnya. Ini rumus secara umumnya, di jumlah sebagian per jumlah seluruhnya. Kalau di sini berarti jumlah yang ditanyakan per laki-laki berarti pria ya, berarti pria bagi jumlah pria tambah wanita dikali 100% ya. Ini secara umum. Maka pria persen itulah jumlah pria per jumlah seluruhnya. Maksudnya di sini jumlah pria ditambah wanita kali 100%. Kemudian jumlah persen pria itu adalah 3 karena tadi kan ada 3 ya. Per 3, kemudian jumlah laki-lakinya 5, perempuannya 5, kemudian prianya 3. Berarti kalau dalam persepuluhan, anggap persepuluhan, maka jumlah laki-laki itu adalah 3, jumlah perempuan adalah 5, maka jumlah seluruhnya adalah 8. Berarti 3/3 tambah 5 kali 100%, atau jumlah persen adalah 3/8 kali 100%, maka pria persen adalah 3/8 adalah 0,375 kali 100%, atau bisa ditulis menjadi pria persen sama dengan 37,5%. Maka jawabannya adalah 37,5%, yaitu bagian D. Selanjutnya nomor yang kedua. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Soal standar tes skolastik lagi. Bila seorang bersepeda motor dengan kecepatan tetap menempuh 6 km dalam waktu 8 menit, berapa menit waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 22,5 km? A15, B20, C25, D30 dan E50. Nah, jadi di sini waktunya adalah menit ya. Meskipun ini tidak ditulis, maka hasil ini adalah waktu dalam bentuk menit karena di sini kilometer dan waktu yang dibutuhkan adalah 8 menit. Berarti satuannya adalah menit. Kita jawab ya. Jarak itu adalah, dari fisika dasar itu jarak itu adalah kecepatan kali waktu. Maka kecepatan sama dengan jarak per waktu. Karena kecepatan tetap, maka kecepatan waktu pertama V1 ini dalam berapa menit sama dengan kecepatannya untuk menempuh jarak 22,5 km. Berarti kecepatan pertama S1 per T1 sama dengan S2 per T2. Jarak pertama per waktu pertama sama dengan jarak kedua per waktu 2. Jarak pertama itu 6
km ditempuh dalam waktu 8 menit. Maka jarak kedua 22,5 ditempuh dengan waktu T2. Sehingga T2 itu sama dengan 22,5 ke 8, menjadi kali silang ya. 8 ke 25, 22,5, kemudian 6 kali T2 berarti 22,5 kali 8 bagi dengan 6. Atau 22,5 kali 8 itu artinya sama dengan 180 dibagi 6, hasilnya adalah 30. Maka jadi ini masih perbandingan senilai ya. Maka jawabannya itu adalah T30. Selanjutnya nomor yang ketiga. Soal UTBK SNMPTN. Jadi sudah pernah masuk dalam soal UTBK atau SNMPTN. Satu tim yang terdiri dari 12 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 12 hari. Bila 4 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit, berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? A 12,5, B 250, C 37,5, D 50,0 dan E 62,5. Kita jawab. Nah, ini merupakan perbandingan berbalik ya, berbalik nilai ya. Perbandingan balik nilai. Berarti waktu yang dibutuhkan, waktu pertama dibutuhkan dengan jumlah waktu kerja pertama itu sama dengan waktu yang dibutuhkan kedua dengan jumlah pekerja kedua. Artinya apa? Waktu yang sudah waktu itu sudah ditetapkan bilang sekian hari. Maka jumlah pekerja waktu kali jumlah pekerjaannya itu sama dengan waktu yang kedua dengan jumlah pekerja. Misalnya ada yang tidak hadir berarti waktunya bertambah ya. Waktu tambah yang jelas pekerjaannya harus selesai, itu yang perlu. Berarti di sini kita lihat waktu 1 jumlah pekerja 1 sama waktu 2 kali jumlah pekerja 2. Ini merupakan perbandingan balik nilai ya. Berarti 12 waktunya tadi 12 hari dikali jumlah pekerjanya 12 orang. Sama dengan waktu 2 dikali jumlah pekerja 2. Nah, jumlah pekerja 2 itu sama dengan jumlah pekerja 1 dikurangi jumlah pekerja yang sakit atau tidak hadir ya. Itu sama dengan 12 dikurang 4 adalah 8. Jadi yang hadir itu adalah 8 orang. Sehingga 12 kali 12 yang tadi ini sama dengan waktu kedua dikali 8 orang. Maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah 12 kali 12 bagi 8 atau menjadi 144 bagi 8 sama dengan 18 hari. Berarti jumlah persentase atau pertambahan hari itu adalah 18 kurang 12. Kalau tadi 12 ya. Karena 18 berarti selisihnya itu adalah 6 ya. Nah, dari sini 18 waktu yang dibutuhkan adalah 18 hari. 18 kurang 12 waktu yang kalau hadir semua adalah 12 hari. Maka waktu yang dibutuhkan untuk itu adalah penambahannya 6/12 kali 100% atau 0,5 kali 100% mendapatkan 50%. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk selesai adalah 50%. Karena tadi adalah 12 hari berarti waktu yang dibutuhkan harus ditambah dengan 6 hari. Berarti 50% dari 12 hari itu adalah 6. Hasilnya adalah bagian D 50%. Jawabannya bagian D 50,0 ya. Selanjutnya nomor yang keempat. Suka dengan videonya? Like dong. Soal UTBK SNMPTN. Dedi dan Ambar mendaftar sebagai peserta asuransi dengan premi sama. Jika untuk membayar premi gaji Dedi sebesar 1,5 juta dipotong 3% dan gaji Ambar dipotong 5%, maka gaji Ambar adalah A 990.000, B 975.000, C 950.000, D 900.000 dan E 850.000. Kita jawab. Jumlah premi yang dibayar adalah potongan atau dalam kurung persen dikali jumlah gaji. Berarti jumlah premi yang dibayar Dedi sama dengan 3% dikali 1.500.000 atau sama dengan 45.000. Karena jumlah premi asuransi Dedi dan Ambar sama, maka jumlah premi yang dibayar Dedi itu sama dengan 5% kali jumlah gaji Ambar. Karena sama jumlahnya ya. Sehingga di sini tulis 45.000 sama 5% kali jumlah gaji Ambar. Sehingga jumlah gaji Ambar itu adalah 45.000 dikali 5/100, kan 5% ini 100 kali jumlah gaji Ambar. Maka jumlah gaji Ambar adalah 45.000 dikali 100. Ini kali ya per
Jadi ini juga merupakan perbandingan berbalik nilai ya. Jadi berarti 45 kali 100.000 kali 100 per 5 itu sama dengan 4.500.000 ya. Dibagi 5, sini adalah 900.000. Maka jawaban yang benar adalah 900.000, itu bagian D. Ini merupakan perbandingan balik nilai. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Semakin tahu tentang jati diri dan sesuatu yang kau inginkan, semakin sedikit pula kau membiarkan berbagai hal yang membuatmu kesal berlalu. Stephanie Perkins, Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.